Bab 47. Apa yang dia katakan benar-benar membuat takut semua orang. 10 juta, Xiao Liu, apakah kamu bercanda? Bagaimana bisa ada jam tangan yang begitu mahal di dunia ini? Bahkan jika itu terbuat dari emas, tidak mungkin. Paman itu adalah orang pertama yang berteriak kaget. Apa yang dikatakan Liu Peiyuan benar-benar di luar kesadarannya. Baginya, jam tangan senilai lebih dari 100.000 yuan sudah merupakan harga yang setinggi langit. Sekarang ada jam tangan lain dengan lebih dari 10 juta yuan, bukankah itu sama saja dengan mencuri uang? Hal sekecil itu, betapapun mahalnya, lalu kenapa? Bisakah itu dibandingkan dengan seluruh villa? Roy Jiang berkata dengan wajah penuh keterkejutan, seri Atik Craftsman? Saya juga mendengar bahwa semua jam tangan dalam seri ini sangat mahal. 10 juta hanyalah perkiraan konservatif. Jika Anda benar-benar ingin membelinya, Anda pasti tidak akan dapat membelinya dengan harga ini. Dia juga telah mendengar sedikit tentang jam tangan top Vacheron Konstantin. Itu benar-benar kemewahan, jenis yang bahkan orang kaya pun mungkin tidak bisa membelinya. Jam tangan semacam ini terlalu langka, dan siapapun yang mampu membelinya adalah jenis yang super kaya. Adapun orang biasa seperti mereka, bahkan tidak memikirkannya. Bahkan jika Anda menghabiskan semua kekayaan Anda untuk itu, Anda mungkin tidak akan mampu membeli tali jam tangan. Tapi sekarang, jam tangan kelas tertentu muncul di depan matanya. Ini membuatnya tampak sedikit bingung, dengan perasaan yang sangat tidak nyata. David, bagaimana kamu bisa membeli jam tangan semahal itu? Bukankah itu terlalu mahal? Ayah David menjadi gugup. Sebelum mengetahui harga jam tangan ini, dia hanya merasa sangat senang menerima hadiah dari putranya. Sekarang dia tahu harga jam tangan itu, dia benar-benar sedikit takut. Berani untuk tidak membawa jam tangan, tapi sebuah villa mewah. Mata semua orang langsung terfokus pada David saja. Tapi dia masih menyeruput teh untuk dirinya sendiri, seolah-olah menurutnya masalah ini tidak layak untuk dibicarakan sama sekali. Semua orang sangat tertarik, jadi David tidak punya pilihan selain mengatakan, saya telah berinvestasi baru-baru ini, dan pendapatannya lumayan. Saya hanya punya sedikit uang cadangan, jadi saya membelinya. Dia berkata dengan sangat acuh tak acuh, seperti jika dia melakukannya sendiri. Sama seperti hal kecil yang sangat biasa. Sementara semua orang terkejut, mereka juga terdiam beberapa saat. Ini, tidakkah terdengar seperti sedang berbelanja dan menjual sayuran? Hanya karena kamu punya sedikit uang cadangan, jadi kamu membelinya? Masalahnya, jam tangan ini berharga setidaknya 10 juta yuan, kan? Kamu punya banyak uang cadangan? Liu Peiyuan bertanya tanpa daya, wajahnya sedikit gemetar. David tersenyum, sebenarnya, ini bukan 10 juta, masih 25 juta. Tapi tidak ada bedanya, uang hanyalah serangkaian angka bagiku. Selama menurutnya itu sepadan dengan uangnya, dia bersedia menghabiskan uang untuk membeli. Mau 10 juta, 20 juta, atau 25 juta selisihnya hilang. Karena beberapa hal tidak dapat diukur dengan uang saja. Misalnya jam tangan ini dan perhiasan itu bisa membuat orang tua saya bahagia, biarkan mereka menggunakan anak mereka sendiri. Jika Anda bangga pada diri sendiri, maka uang itu akan dihabiskan dengan baik. Bukankah uang hanya untuk dibelanjakan? Mendengar apa yang dia katakan, semua orang terdiam. Uang hanyalah serangkaian angka baginya? Nada ini terdengar seperti hanya Bosenhao asli yang bisa mengatakannya. 25 juta? Ini terlalu mahal, nak, tidak peduli seberapa kaya kita tidak bisa begitu boros kan? Ayah David mengerutkan kening dan mengeluh. Tentu saja dia sangat senang dengan bakti putranya. Tapi jam tangan ini terlalu mahal. Jika uang dihabiskan di tempat yang lebih bermanfaat, efeknya pasti akan lebih besar. Bahkan jika digunakan untuk membeli villa, itu bisa mempertahankan nilainya. Dia merasa sudah tua, dan tidak perlu menikmati terlalu banyak materi. Jika ada uang tambahan, saya lebih suka menyerahkannya kepada generasi mendatang agar mereka dapat hidup lebih baik. Nak, ibu tidak menginginkan gelang dan kalung itu lagi, bisakah aku kembali dan mengembalikannya? Ibu David juga merasa sangat tidak pantas. Ketika dia berpikir untuk membawa Sweet bersamanya, dia merasa sedikit gemetar. Begitu banyak uang untuk membeli dua barang kecil, dan kepraktisannya sepertinya tidak bagus. Dia merasa sebaiknya dia kembali dan mengambil uang itu untuk melakukan hal-hal lain. David tidak bisa menahan senyum dan menghibur orang tuanya, ibu dan ayah. Ini hanya sejumlah kecil uang bagiku, beli saja beberapa mainan, bukan masalah besar. Semua orang saling memandang, tidak tahu apakah dia bercanda atau mengatakan yang sebenarnya. Lebih dari 20 juta yuan hanyalah sejumlah kecil uang baginya. Mulut semua orang kering untuk sementara waktu, dan mereka merasa bahwa apa yang mereka alami hari ini begitu ajaib sehingga mereka hampir kehilangan kemampuan untuk berpikir.
Otakku berdengung sekarang. Saat semua orang masih mencerna peristiwa mengejutkan ini, seseorang berteriak di luar. Lao Ye, mobilmu menghalangi jalan, cepatlah bergerak. Jalan di luar tidak terlalu lebar, dan jika Anda menepikan mobil, tidak akan mempengaruhi orang yang lewat, juga tidak akan mempengaruhi lalu lintas sepeda motor. Namun, jika kendaraan seperti becak atau traktor lewat, goresan masih mungkin terjadi. Oke, ayo segera, jawab Paman. Liu Peiyuan mengambil kunci mobilnya dan berjalan keluar. Namun setelah berjalan beberapa langkah, dia merasa ada yang tidak beres. Karena mobilnya diparkir di halaman rumahnya, bukan di luar jalan sama sekali. Jadi tidak mungkin mempengaruhi mobil lain yang lewat. Tidak, mobil saya diparkir di halaman, bagaimana bisa menghalangi jalan? Apakah itu kesalahan? Liu Peiyuan bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Paman juga merasa mungkin ada kesalahpahaman, jadi dia keluar untuk memeriksanya. Ketika David mendengar ini, dia mengikutinya keluar. Jika tidak ada kecelakaan, mobil yang memblokir jalan seharusnya menjadi miliknya. Sekarang, kebetulan ada sepeda roda 3 yang mencoba lewat di jalan di luar. Akibatnya, saya tidak berani pergi ke sini. Karena ada mobil hitam yang diparkir di pinggir jalan, terlihat sangat gagah, dan terlihat murahan. Paman keluar, melirik Audi A7 di halaman, lalu melihat ke mobil hitam di pinggir jalan, dan mau tidak mau menggaruk kepalanya. Bukan, ini bukan mobil kita, siapa yang parkir di sini? Permisi, Paman, ini mobil saya. David datang ke depan, mengeluarkan kunci mobil, membuka pintu, dan perlahan-lahan menggerakkan mobil ke depan. Liu Peiyuan dan Roy Jiang, yang keluar dari belakang, melihat mobil ini, mereka terlalu kaget untuk berbicara. Keduanya saling memandang, dan mereka berdua melihat kengerian yang dalam di mata masing-masing. Ini, bukankah ini mobil sport Bugatti yang saya lihat dalam perjalanan pulang kemarin? Saat itu, mereka masih iri di dalam mobil, mengira tidak mungkin mereka berkesempatan mendekati supercar setingkat ini. Mengapa Anda melihatnya lagi di depan pintu Anda? Apakah ini mobil David? Liu Peiyuan hampir tercengang. Orang tua David berkata, benar, David pulang kemarin, dan harganya hanya beberapa ratus ribu. Ketika dia kembali kemarin, David memberitahu mereka bahwa mobil itu hanya beberapa ratus ribu. Wajah Liu Peiyuan dan Roy Jiang menjadi hijau setelah mendengar ini. Ratusan ribu? Ini adalah supercar Bugatti, dan tidak ada yang mampu membelinya dengan harga 20 hingga 30 juta. Sebenarnya, atau harga mobil ini memang terlalu mencengangkan, lebih dari 100 juta. Jika dikatakan, saya khawatir semua orang akan ketakutan. Setelah mengetahui harga jam tangan dan perhiasan yang sebenarnya barusan, kedua orang tua mengungkapkan kekhawatiran dan kegugupan dalam berbagai tingkatan. Jika mereka memberitahu harga mobil ini lagi, saya khawatir mereka akan benar-benar panik. Bab 48. Kamu nak, jangan menghabiskan uang sembarangan lain kali, bahkan jika kamu membeli rumah. Benar, beli rumah, kamu masih bisa menemukan pacar di rumah. Jika kamu tidak punya mobil atau rumah sekarang, di mana gadis-gadis luar biasa itu akan bersamamu? Ibu dan ayah membujuk mereka dengan sungguh-sungguh. Apa yang paling mereka khawatirkan sekarang adalah bahwa David terbiasa hemat, dan sekarang setiap kali dia punya uang, dia akan menghabiskan uang dengan boros dan menghabiskan konsumsi pembalasan. Sebagai orang tua, mereka masih berharap agar anak laki-lakinya bisa menabung lebih banyak agar bisa menikah di masa depan. Ya, begitu. David menggaruk kepalanya dan tersenyum malu. Setelah mengunjungi rumah paman selama sehari dan mengobrol lama, David dan yang lainnya pulang sendiri. Pada malam hari, orang tuanya terjebak di kamar David, jadi mereka harus menanyakan situasinya. Putraku telah menjalani kehidupan yang sangat biasa beberapa tahun ini, mengapa dia tiba-tiba berubah begitu banyak? Setelah David dengan sabar menjelaskan dan menghibur mereka untuk waktu yang lama, mereka benar-benar lega. Ayah David tampak bersemangat, saya tidak berharap putra kami tinggal di sebuah villa di kota, sungguh menakjubkan. Ibu David juga sangat bangga, tentu saja, saya tidak ingin melihat putra siapa itu. Gen saya ada di sana, jadi kemana dia bisa pergi? Ayah David menggaruk kepalanya, dan berkata dengan senyum sederhana dan jujur, hehehe, bukankah itu juga bagianku? Tanda tanya petik 2. Diri untuk memberitahu keluarganya semua tentang situasinya. Tapi lebih baik sekarang, dia memiliki kemampuan untuk memberi Sandy masa depan yang cerah, dan dia dapat membawanya pulang untuk bertemu orang tuanya kapan saja. Seperti apa gadis itu? Ibu datang dan bertanya dengan tidak sabar. Aku punya foto, kamu bisa melihatnya. David menyalakan telepon dan merilis foto Sandy.
Ibu mengambil telepon dan melihatnya dengan hati-hati. Gadis ini benar-benar membuatnya semakin puas semakin dia melihatnya. Cantik sekali. Lihat hidung ini, mata ini, dan mulut ini, sungguh menakjubkan. Siapa nama gadis itu? Penampilan Pri Sandy membuat ibunya sangat puas. Ini saja sudah cukup untuk membuatnya 100% di hati ibuku. Dia merasa sangat terhormat memiliki gadis seperti menantu perempuannya. Namanya Sandy. Dia dan aku adalah teman kuliah dan kami sudah saling kenal sejak lama. Ketika kami di sekolah kami, dia adalah gadis cantik di sekolah. Banyak orang mengejarnya, David berkata sambil tersenyum, ekspresinya sangat bangga. Titik. Sandy, nama yang bagus, sangat puitis, sama bagusnya dengan namaku, yang Cui Hua. Ibuku sangat senang bahkan dia memuji nama Sandy. Kapan kamu membawa gadis itu kembali untuk bertemu orang tua? Sangat senang, atau aku akan membawamu ke kota dan tinggal bersama kami? Lagi pula, ada begitu banyak villa di tempatku, bahkan jika ibu dan ayah tidak tinggal dengan saya, ayah dan ibu juga bisa tinggal di villa lain. Tanpa diduga, ibu saya langsung menolak, lupakan saja. Kami pasangan tua tidak ingin mengganggu dunia dua orang muda dan muda Anda. Bagi mereka, kota ini sangat bagus. Namun, setelah meninggalkan kabupaten, mereka tidak punya teman di kota. Sambil menikmati kondisi material yang superior, dia kehilangan teman dan kerabat lama yang telah hidup bersama selama puluhan tahun. Mereka tidak ingin melakukan itu. Tidak apa-apa, tapi ada banyak tempat di tempatku. Ibu dan ayah bisa pergi ke kota kapanpun. Namun, David mendengar desakan Felixia yang tidak puas dari samping. Kalian berdua terlalu lelah, bisakah kamu menjaga perasaan anjing lajang? Lalu ada suara keras, seolah-olah seseorang telah merebut ponsel Sandy. Titik. Mati. Felixia dengan sombong berkata kepada David, kamu bocah, aku tidak mengizinkanmu menghabiskan terlalu banyak waktu dengan pacarku, dia milikku malam ini. Feli, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Suara memalukan sendi. Bah, ngomong-ngomong, pria itu tidur denganmu setiap hari. Sekaligus. Sepupu Roy Jiang juga merasa luar biasa, dalam kesan saya, kecuali nilainya yang lebih baik di sekolah, dia selalu biasa saja. Bagaimana Anda tiba-tiba menjadi kaya? Jika David melakukannya dengan sangat baik, dia tidak akan berpikir untuk meminta pacarnya untuk mengenalkannya pada suatu pekerjaan. Saat mengobrol dan menggesekkan ponselnya, Roy Jiang tiba-tiba menemukan pencarian panas. Mobil sport ini sangat tampan. Beberapa netizen mengatakan bahwa Bugatti's Voice of the Night harganya lebih dari 1 miliar yuan. Semakin Roy Jiang melihatnya, semakin dia merasa terkejut. Dunia ini begitu besar dan penuh keajaiban. Bahkan mobil sport bernilai lebih dari 100 juta yuan? Bukankah mengendarai mobil ini ke jalan sama dengan menarik lemari besi bank ke jalan? Apakah ini luar biasa? Coba saya lihat. Liu Pei Yuan juga melirik dengan rasa ingin tahu. Tapi dia tiba-tiba menemukan bahwa yang disebut mobil sport Bugatti Night Sound ini adalah yang dikendarai David hari ini. Roy, lihat lebih dekat, apakah ini mobil sepupumu? Persis sama, Liu Pei Yuan berteriak kaget. Apa? Roy Jiang juga terkejut, dan menemukan bahwa kedua mobil itu persis sama. Apakah ini suatu kebetulan? Apakah kedua mobil itu sama saja? Mustahil, mereka bisa mengetahui dari informasi di internet bahwa hanya ada satu Bugatti Night Sound di dunia, jadi tidak mungkin ada duplikasi. Dengan kata lain, mobil yang dikendarai David hari ini adalah supercar teratas yang sangat populer di internet. Aku menghapus. Liu Pei Yuan hanya bisa mengutuk. Roy Jiang juga sangat terkejut. Itu lebih dari 1 miliar. Pantas saja David begitu kabur saat membicarakan harga mobil hari ini. Ternyata harganya sangat mahal hingga mencapai level yang sangat menakutkan. Keduanya ngeri, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Sepertinya kita masih meremehkannya, nada suara Liu Pei Yuan sangat pahit. Ini bukan hanya meremehkan, kami sama sekali tidak memahaminya. Roy Jiang merasa bahwa sepupunya semakin misterius.